Halo, selamat pagi. Kami dari kelompok IoT Bridge. Nama saya Tiara Penelpe Lumban dengan NIM 182242122. Perkenalkan, saya Daniel Wicaksadar Gojali dengan NIM 182241114. Dan pada presentasi ini saya akan menjelaskan mengenai bagian awal dari platform yang kami buat, yaitu IoT Bridge. IoT Bridge itu adalah platform berbagi data IoT berbasis web. Ide utamanya adalah membuat data dari perangkat IoT tidak hanya berhenti di satu device saja ataupun satu dashboard, tetapi bisa disimpan, dikelola, dan digunakan kembali oleh pihak lain melalui mekanisme akses yang jelas. Jadi fokus IoT Bridge itu bukan hanya monitoring data atau sensor, tetapi bagaimana data sensor tersebut bisa menjadi resource yang dapat dipakai oleh lebih dari satu aplikasi. Nah, latar belakang IoT Bridge itu berangkat dari awal mulanya itu perkembangan IoT yang semakin besar. Berdasarkan laporan yang kami susun, jumlah connected IoT device secara global itu mencapai sekitar 18,5 miliar perangkat pada tahun 2024, diperkirakan menjadi 21,1 miliar perangkat pada tahun 2025 dan dapat mencapai sekitar 39 miliar perangkat pada tahun 2030. Artinya semakin banyak perangkat yang terhubung, semakin besar juga volume data sensor yang dihasilkan. Masalahnya, pada banyak proyek IoT skala kecil, terutama di lingkungan akademik, data sensor itu seringkali masih tersimpan secara terpisah. Misalnya hanya melalui serial monitor, file lokal, database sederhana, atau dashboard yang dibuat khusus untuk satu perangkat saja. Akibatnya data tersebut sulit dibagikan dan sulit digunakan kembali oleh developer lain. Padahal data seperti suhu, kelembapan, kebisingan, kualitas udara, tekanan, ataupun okupansi ruangan dapat berguna untuk banyak kebutuhan. Contohnya untuk research, smart campus, habis itu pemantauan ruangan, visualisasi data, ataupun aplikasi yang berbasis real time. Nah, pada slide ini kami bagikan menjadi 3 aktor utama pada platform IoT Bridge. Pertama, device owner, platform, dan juga developer. Nah, pertama, si device owner ini adalah pihak yang menyediakan data sensor dari device. Device ini dapat berupa perangkat IoT nyata seperti ESP32 ataupun simulated device pada tahap MVP. Nah, device owner ini memberikan nilai berupa data sensor. Sebagai gantinya, device owner mendapatkan penyimpanan data, dashboard telemetry, statistik penggunaan, kontrol akses, dan exposure device kepada developer. Kedua adalah developer itu adalah pihak yang menggunakan data sensor untuk membangun aplikasi. Misalnya, developer dapat membuat dashboard kondisi ruang kelas, visualisasi suhu dan kelembapan, sistem monitoring kebisingan ataupun aplikasi rekomendasi ruang belajar. Nah, developer ini mendapatkan manfaat karena bisa dapat mengakses data IoT melalui API tanpa harus memiliki hardware tersendiri. Nah, ketiga, kemudian platform atau IoT Bridge berperan sebagai hubungannya keduanya. Nah, platform ini menyediakan infrastruktur, database, API, authentication, request access, approval token, and audit log. Jadi hubungan antara device owner dan developer itu tidak berlangsung secara bebas tanpa kontrol, tetapi melalui mekanisme platform. Nah, dengan pembagian ini, IoT Bridge itu memiliki pertukaran nilai yang jelas. Dia menyediakan data, developer menggunakan datanya, dan platform itu memastikan proses tersebut berjalan secara aman dan teratur. Device owner juga bisa mendapatkan keuntungan uang juga. Nah, selanjutnya IoT Bridge itu menggunakan arsitektur 3 layer, yaitu data layer, service layer, dan interface layer. Data layer itu adalah bagian penyimpanan. Di layer ini, platform menyimpan data utama seperti users, device, telemetry, access request, API token, dan audit log. Pada penyimpanan production itu diarahkan menggunakan PostgreSQL karena data seperti user, device request, grant, session, dan telemetry itu perlu tersimpan secara terkonsisten dan juga terpusat. Kemudian service layer itu adalah bagian yang menjalankan logika utama sistem di backend. Di dalamnya itu terdapat authentication untuk login dan register, device registry untuk pendaftaran device, telemetry ingestion untuk menerima data sensor, akses control untuk mengatur request dan approval, simulator untuk data demo, analytics, dan juga developer API. Dan jadi proses ini itu tidak hanya langsung di tampilan, tetapi nanti diproses oleh si backend melalui API-nya. Kemudian interface layer itu adalah bagian yang digunakan oleh si user. Jadi IoT Bridge itu menyediakan semacam dashboard untuk owner, developer, dan admin. Owner menggunakan dashboard untuk mendaftarkan device dan melihat telemetry.
Developer menggunakan dashboard untuk melihat katalog device, request access, dan memakai API, dan admin itu menggunakan dashboard untuk memantau user device request dan audit log. Nah, dengan arsitektur 3 layer ini, dia itu bisa mudah dikembangkan. Data berada di penyimpanan terpusat, proses bisnis berjalan di storage layer, dan juga user berinteraksi melalui dashboard. Jika kedepannya ingin dibuat mobile app ataupun aplikasi eksternal, sistem tetap bisa memakai API yang sama. Baik, sekarang ke core interaction, yaitu alur interaksi platform utama platformnya. Di sini merupakan bagaimana pertukaran nilai antara aktor dalam platform terjadi. Nah, di sini bisa dilihat dalam value exchange apa yang dipertukarkan. Owner menyediakan data, developer membangun aplikasi, dan platform mengelola akses dan infrastruktur. Di sini interaction flow utamanya adalah sebagai berikut. Owner melakukan registrasi device, kedua, platform mengenerate device ID dan API key, ketiga, simulator atau device mengirim telemetri yaitu data, keempat, platform menyimpan data yang dikirim oleh device, kelima, developer mencari device-nya, keenam, developer melakukan request access ke device, ketujuh, owner approve request access tersebut, kedelapan, developer mendapat API token yang digunakan untuk mengakses device tersebut, dan terakhir, developer menggunakan data untuk aplikasi. Nah, tadi saya sudah memberitahu tentang ini API key. Sekarang kita akan bahas di sini. Nah, di governance dan trust, yaitu ada dua bagian, yaitu access control dan aturan keamanan. Access control hanya sebagai daftar hak akses yang bisa dilakukan untuk masing-masing tipe user. Di sini, device owner bisa melakukan pendaftaran device, pengiriman data, melihat data device sendiri, dan menyetujui request developer. Developer bisa melihat katalog device, meminta akses device, membaca data device, dan admin bisa mengawasi seluruh user, device access, request, audit log, dan melakukan suspend terhadap device ataupun developer atau device owner. Nah, di sini ada beberapa aturan keamanan, yaitu validasi input, yaitu validasi terhadap data yang dimasukkan pengguna, device API key, yaitu tadi sudah bilang, setiap device memiliki API key khusus. Ketika device atau simulator mengirim data, backend akan mengecek apakah device ID dan API key valid. Jika tidak valid, data ditolak. Dan sekarang untuk developer token yang diperoleh developer setelah akses request mereka di-approve oleh owner pada device yang dipilih. Jika token tersebut dicabut atau expired, developer tidak dapat lagi mengambil data. Lalu ada ownership control, yaitu sistem memastikan hanya pemilik device yang dapat mengubah data device miliknya. Dan terakhir, audit log yang hanya dimiliki akses oleh admin. Sistem mencatat aktivitas penting pada platform seperti login, pendaftaran device, request access, dan lain-lain. Nah, sekarang ke ecosystem incentives, yaitu apa ketertarikan dari setiap pengguna platform dari ini. Di sini bisa dilihat device owner bisa mendapatkan manfaat di mana adanya penyimpanan data sensor secara terpusat, dan dashboard untuk melihat data device, statistik penggunaan device, kontrol terhadap siapa yang menggunakan data, dan potensi keuntungan hasil mengkomersialisasikan akses device. Untuk developer, bisa mendapatkan manfaat berupa akses data sensor tanpa perlu hardware, katalog device yang mudah dicari, API yang dapat digunakan untuk membuat aplikasi, dokumentasi endpoint, data historis untuk analisis, dan kemudahan untuk membuat dashboard atau eksperimen berbasis data. Untuk admin atau institusi kampus atau organisasi lain atau bahkan kota, mendapatkan manfaat berupa monitoring project IoT yang ada penggunanya, data sensor yang terorganisir, audit log untuk keamanan, kontrol terhadap device yang bermasalah, serta potensi pengembangan ekosistem smart campus atau smart city. Nah, potensi adanya terjadi network effect, di mana semakin banyak device owner mendaftarkan device, makin banyak data yang tersedia untuk developer. Makin banyak developer yang menggunakan data, makin tingginya device yang terdaftar. Hal ini membuat platform makin berguna seiring bertambahnya pengguna. Nah, kita memiliki beberapa rencana untuk pengembangan platform tersebut. Beberapa darinya adalah, pertama, ada model freemium untuk monetisasi. Di sini kita mendaftarkan fitur gratis, yaitu fitur-fitur utama seperti registrasi device, pengiriman telemetri, catalog device, dan request access. Namun kita menyediakan fitur berbayar, yaitu menyediakan jumlah device yang lebih banyak, penyimpanan data historis lebih panjang, kuota API lebih tinggi, dan analytics lebih detail. Nah, kita juga berencana mengimplementasi revenue sharing. Basically, kita apabila data device di set menjadi berbayar oleh device owner, platform akan mendapatkan cut dari hasil pembayaran tersebut.
dari transaksi tersebut. Dengan skema ini, device owner memperoleh insentif dari data yang disediakan, sedangkan platform memperoleh komisi dari transaksi akses data. Nah, di sini device owner terdorong untuk menyediakan data yang berkualitas, developer memperoleh data yang dibutuhkan, serta platform memiliki sumber pendapatan yang baru untuk menjaga operasional serta pengembangan sistem. Nah, kita juga memiliki beberapa rencana pengembangan, yaitu adanya implementasi notifikasi request access, statistik penggunaan device lebih detail, sistem reputasi device, serta fitur rekomendasi device. Platform yang kita pengen ini itu adalah IoT Bridge. IoT Bridge itu adalah platform yang menghubungkan pemilik perangkat IoT dengan developer atau pihak yang membutuhkan data IoT. Jadi masalah yang kita pengen selesain di sini itu biasanya itu data dari perangkat IoT itu hanya berhenti di dashboard milik pembuatnya saja. Jadi padahal data sensor itu seperti suhu, kelembapan, gerakan, kualitas udara ataupun kondisi ruangan sebenarnya bisa digunakan lagi untuk kebutuhan lain. Jadi misalnya kayak riset, smart campus ataupun analisis data. Nah, jadi IoT Bridge ini bakal menjadi jembatan agar IoT tersebut itu bisa dikelola, dibagikan dan dikontrol aksesnya dan dimonetize. Jadi di sini itu keunikannya itu jatuhnya itu kepada data sharing dan akses kontrolnya. Nah, untuk role-nya itu kita ada 3, ada device owner, developer, sama administrator. Di sini itu mungkin bisa mungkin ini aku kan sudah nyalain sensornya. Nanti itu di sini tuh bakal misalnya sebentar. Nah, kita sebagai developer ini bisa mungkin bisa dijelasin, Daniel? Ya, ini basically kalau developer kan ada device catalog, basically daftar device yang bisa dihubungin gitu. Nah, ini bisa lihat, bisa request access, kalau yang berbayar bisa ada itunya tombolnya dan bisa cancel request kalau ternyata salah gitu. Nah, kalau sudah ke accept requestnya sama owner device-nya itu tadi ada view data, di sini bisa dilihat ke view data. Tunggu bentar. Tadi udah muncul Ti. Bisa muncul Ti. Aku lupa, bentar. Jadi nanti di sini tuh kan nanti device owner-nya kan dia nanti nge-pair device sebelumnya. Jadi nanti saat pair device, nanti next, nanti di sini tuh bakal muncul semacam kayak device name, device type, location, description, sama public atau ini visibility-nya mau public, private, access pricing-nya berapa, terus kapan mau dijalanin. Misalnya aku isi ngasal aja untuk sekarang. Nanti di sini tuh bakal muncul semacam kayak device ID dan API key-nya. Jadi tadi tuh aku udah ngehubungin mana ya? Nah, di sini ini ada dari si developernya itu bisa, dia kan minta akses grant, aku approve nih misalnya nih. Nah, misalnya udah, harusnya nanti di sini itu bakal kita iniin. Nah, dia itu bisa view data. Sebentar. Okay. Nah, untuk sekarang ini kenapa kosong? Karena sebenarnya kita sensornya itu agak rusak, tapi udah bisa dihubungin ini. Kemarin tuh kita pakai buat IoT, terus kena air, jadinya semuanya jadi kosong semua. Jadi kayak gitu. Nanti di sini ada get latest data, historical data, dan itu. Kemudian habis itu dan ada manajemen sebagai admin. Ini tuh nanti kita bisa lihat kayak developernya siapa, terus device siapa. Usernya siapa, all device itunya mana, total device, online device, offline device. Ini agak loading. Jadi dia tuh kapan on-nya dan yang lain-lain. Terus audit log-nya apa, seperti itu.
Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.